Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami. Saya Umi. Saya Mami. Kami adalah istri-istrinya Babe Aldo di program Madu 3 episode kedua. Dari episode pertama ke kedua agak lama juga kita bikin konten nih ya. Iya, soalnya kan biasa Babe kan banyak tugas. Iya, keluar kota ya. Jadi kesempatan sekarang pas Babe ada di rumah, kita udah nyiapin beberapa pertanyaan nih. Pas Babe ada di rumah, di sela-sela kesibukannya Babe, kita tanya, alhamdulillah sudah ada jawabannya, sudah kita siapkan. Yuk simak, cekidat. Orang Gus santri namanya Gus ini, dan kalau Roma ya Roma sekelas gue lah. Boleh tanya? Ayolah, kalau Romanya debat sama gue. Oke, ya apa ya? Iya, dari tadi nih Pak lihat ini konten-konten Babe. Selalu ada kata-kata di akhir-akhir ini ya, masalah nasab ini ada kata-kata kebencian itu loh, Be. Jadi penasaran nih, Be. Apa sih makna dari benci atau kebencian itu, Be? Dan apa pengaruhnya buat kehidupan kita? Ya, jadi memang manusia itu kan Allah ciptakan ada rasa ya. Allah ciptakan kita punya rasa, kita punya cinta, kita punya benci gitu. Nah, ini rasa yang ada di dalam hati manusia yang bertolak belakang. Ya, benci gimana, cinta gimana. Akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala itu kan mengatakan bahwasanya yang dinilai dari manusia itu hatinya. Iya kan? Allah nggak ngelihat fisik, Allah nggak ngelihat amal zahir, ya Allah melihat hati. Gitu. Jadi benci dan cinta ini memang sangat berpengaruh sama apa yang kita lakukan tiap hari di dunia ini. Apapun itu. Ya, mudah-mudahan aja Allah jadiin kita cinta sama kebaikan, benci sama keburukan. Allah jadikan kita punya hati cinta kepada iman. Ya, dan benci kepada kekufuran. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita penuh dengan cinta itu. Nah, di dalam tubuh manusia nih, dalam full ya manusia seutuhnya, itu juga ada pikiran. Ada akal pikiran ya. Nah, pikiran ini itu yang menyimpan ilmu biasanya ya. Orang yang mau berpikir, orang yang mau belajar itu. Nah, yang jadi masalah sampai Nabi SAW bilang kan akan datang akhir zaman di mana yang lebih aku takutkan dari Dajjal itu adalah ulama su. Nah, ada kata ulama su. Ya, berarti ulama berarti berilmu dong. Iya, berarti pinter dong. Orang pinter berarti. Iya, orang pinter dong. Mereka orang pinter, orang yang belajar, memahami ilmu. Tapi kenapa disebut oleh Nabi su gitu? Iya, itu kenapa? Sallallahu alaihi wasallam menyebut ada su. Ulama yang sesat ini, jelek ini. Ya, karena apa? Ya itu tadi hatinya. Jadi akhirnya ilmunya keluar bukan karena cintanya dia. Tapi karena kebenciannya dia. Dan ini yang paling bahaya itu makanya di antara salah satu penyakit kebencian yang paling top adalah hasad. Hasad ini, hasud ini. Itu kalau iri masih bagus, masih lebih mending daripada hasad. Iri itu kita pengen punya apa yang orang lain punya. Orang lain dicium tangan, kita pengen dicium tangan. Orang lain dijemput pakai arak-arakan, kita pengen dijemput pakai arak-arakan. Itu iri masih. Sebatas itu aja. Iya, sebatas itu. Tapi kalau hasad beda. Gue nggak apa-apa, gue nggak dapet itu asal lu hancur. Gimana caranya hancur? Nah, di situ itu hasad itu. Berarti... Itu puncak kebencian itu ada di hasad itu. Ya, jadi kita melihat ya di zaman ini, pokoknya benci aja. Nah, berarti dasar dari kebencian itu hasad itu loh. Hasad itu puncak dari kebencian. Puncak dari kebencian. Puncak. Puncaknya kebencian hasad. Hasad. Gimana caranya? Alhamdulillah kalau Nabi SAW ngajarinya nggak begitu. Nabi berperang dengan cinta. Gimana tuh? Ya, Nabi berperang nih dengan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu contohnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adik sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sayyidina Ali pernah mukul satu musuhnya, udah jatuh, terus
musuhnya itu buka auratnya. Nah, Sayyidina Ali tidak mau lihat. Padahal udah jatuh nih musuh. Iya. Ya, terus ini orang, gue lupa namanya, ini orang maki-maki Sayyidina Ali. Iya. Dimaki-maki Sayyidina Ali. Malah nggak jadi dibunuh. Ditinggal sama Sayyidina Ali. Iya. Ditanya lu, itu udah kau pukul jatuh, kok udah kau bunuh? Ya, aku tadi perang karena Allah. Jihad ini aku perang ini tadi karena Allah. Karena cintanya ke Iya, Allah. iya. Setelah dia maki-maki aku takut, aku bunuh dia, aku takut, aku bunuh dia bukan lagi karena Allah, tapi karena marahku sama dia. Nah itu kan, itu cinta banget gitu. Iya. Jadi ya, begitulah. Ya, mudah-mudahan. Bahkan puncak kebaikan dan puncak keburukan itu Allah juga pakai kata cinta. Ya, Islam. Rasulullah SAW mengatakan, Iya. hubbud dunya ra'sun kulil khatiyah. Cinta sama dunia Iya. itu pimpinan dari semua kesalahan. Jadi orang yang udah punya hasad kepada kebaikan, ya itu pasti akan berkumpul gitu. Cinta dunia sama benci akhirat, itu pasti akan berkumpul. Cinta akhirat nggak suka dunia, itu ada. Iya. Makanya kita periksa hati kita ini begini karena apa gitu. Kalau memang kita begini karena mau nyari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, Iya. ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terusin. Boleh marah, boleh, tapi jangan benci. Iya. Ya. Kan orang selalu mengidentikan marah dengan benci. Iya. Bener gak sih? Iya. Orang kalau udah marah pasti Pasti mikirnya oh ini benci. benci. Enggak. Belum Padahal belum tentu. Ada marahnya orang tua ke anak. Iya. Marahnya orang tua ke anak itu benci apa cinta? Karena sayang. Karena sayang, karena cinta begitu. Iya. Jadi mudah-mudahan Allah kasih hati kita cinta sama akhirat. Amin. Ya, ngeremehin dunia deh. Iya. Dan apa yang kita lakuin begitu. Iya. Ada lagi? Alhamdulillah Beh, udah itu dulu. Oke, siap. Makasih Beh. Ya, Lanjut lanjut. konten Beh. Beh, mau Baik. tanya lagi dong. Apa? Ya, ayo. Gini, ada titipan pertanyaan dari orang nih. Iya. Jomblo-jomblowati lah biasa. Oke. Masalah mahar nih Beh. Oke. Jadi nih kalau ada si perempuan ditanya sama calonnya lah, misalnya mau mahar berapa gitu. Terus dijawab pengen emas gitu, sekian karat gitu. Kalau dijumlahkan uang tuh sekitar 72 juta lah gitu. Nah, si cowoknya kaget dong, oh kok besar banget gitu. Alasannya apa gitu kalau minta mahar segitu? Nah, jawabannya sih gini. Yang jadi pertanyaan ini katanya gini, mahar itu nanti bakal disimpan kalau sekali-kali dalam kehidupan rumah tangga nanti ada ujian perekonomian misalnya bisa pakai mahar itu. Nah, Oke. pendapat Babe itu gimana tuh Be? Oke, yang pertama yang perlu kita bedakan dulu ada kalau di Indonesia itu mahar ini diperjelas dulu. Mahar itu yang disebutkan di ijab kabul itu mahar. Ya, itu yang disebutkan itu kan ada dengan mas kawinnya gitu Iya, ya. Nah, mas kawin. kadang-kadang kan di Indonesia itu ada yang namanya lamaran. Ya, lamaran itu bisa macam-macam itu, macam-macam ada orang lamaran pakai mobil, pakai HP ya kan. Iya. Ya. Waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu nggak punya uang waktu mau sama Habibah Fatimah itu. Nggak punya uang, punyanya cuma baju perangnya dia, baju besinya dia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jual, jadi duit gitu. Jadi kalau mahar yang disebutkan itu, kalau itu alangkah baiknya duit gitu. Alangkah baiknya uang ya. Karena sekarang kan aneh-aneh, nanti ada nih sekarang dengan mas kawinnya hafalan surah Ar-Rahman. Ada yang begitu kan ya? Iya. Ada yang aneh-aneh Suka begitu kayak ya. gitu, ya. Nah, jadi Ali itu mestinya hafalan Quran sudah itu. Udah hatam. Oh, iya, bersama tafsir-tafsirnya. Iya. Nah, iya, jadi udahlah kalau itu uang. Dan kalau masalah lamaran intinya gini, pernikahan itu ibadah. Pernikahan ibadah. Iya. Ini yang harus dibenarkan dulu. Pernikahan itu sebuah ibadah. Yang namanya ibadah itu ya dipermudah. Jangan dipersulit ibadah itu. Ya, mau sholat yang mudah. Ya, yang gampang gitu. Iya. Ya, yang mana bisa terjadinya itu gampang. Yang mempermudah ibadah itu dapat pahala. Ya, yang mempersulit ibadah itu dosa. Ya, ada orang menghalang-halangi orang sholat, dosa. Ada orang menghalang-halangi orang puasa, dosa. Ada orang menghalang-halangi sodako, dosa. Ya, harus dipahami dulu. Nah, niat nikahnya apa? Kalau niat nikahnya itu untuk ibadah, jangan sulit-sulit.
Iya, dan masalah lamaran, mahar, mas kawin itu kan cuma di awal. Iya. Yang paling utama itu adalah kehidupan setelah menikah itu tadi. Ya, percuma aja punya mas seperti itu kalau dalam pernikahannya nggak tanggung jawab juga. Jadi apa tuh mas? Bahkan sekarang sudah ada tuh pernikahan yang Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik, ya na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita. Sudah ada perjanjian pranikah, kalau cerai gimana? Sudah ada yang begitu tuh. Loh, ini gue bilang ini belum nikah udah niat cerai udah. Belum nikah. Ya kan? Nah, jadi ya itulah kalau bisa yang mudah gitu. Iya. Ya mempermudah. Nggak ada besaran jumlahnya itu nggak ada. Yang intinya adalah mudah. Mempermudah ibadah menikah. Ya, jangan niat nikah itu ngikut sinetron. Jangan niat nikah itu untuk dunia aja. Oh ya, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya macam-macam hidup di dunia bahagia kayak di sinetron. Bukan begitu. Jadi pandangan yang dia berpikir nanti kalau misalnya keadaan lagi susah dalam rumah tangga, lah, ini berarti kan sudah mahar ini dulu. dipakai katanya. Lah, berarti kan sudah mempersiapkan sesuatu yang buruk mau terjadi. Lah ngapain nikah? Jangan nikah dah. Iya, orang nikah. Ini contohnya kalian berdua nih, ya kan? Iya. Contohnya kalian berdua. Sering gua bilang kalau urusan dunia ada kurangnya dari gue minta maaf. Iya. Ya, kalau ada kebahagiaan kalian yang di dunia ini yang membuat kurang gue kasih, itu gue minta maaf. Tapi kalau urusan akhirat, gue akan berusaha memenuhi banget karena yang gue kejar dari kalian berdua, dari rumah tangga kita ini adalah akhirat, bukan tentang dunia. Kalau di dunia ya pasti sakit lah. Ya, jadi udah nggak perlu diomongin juga nanti mau jadi apa. Tapi itu suatu hak perempuan nggak menentukan saya pengen. Iya, makanya jangan mempersulit. Gua kan pernah bilang kalau sama kalian berdua kan gua bilang gua punyanya segini. Kalau mau ayo, nggak mau sudah. Gua nggak mau maksain diri. Gua juga bukan nggak menghargai kalian. Semampu gue. Iya. Kalau kemampuan itu diukur sama nominal uang, ya beda-beda. Iya. Berarti dia membatasi gini deh. Kalau dia terus berpikiran saya pengen mahar segini. Jadi yang mendekati akhirnya nggak mampu. Akhirnya pada jauh belum tentu dekat juga jodohnya akhirnya. Jadi saya dong gue ingat kalimatnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Dalam salah satu ceramahnya beliau mengatakan begini. Di saat pernikahan dipersulit, maka perzinahan menjadi banyak. Ya, di saat pernikahan itu dipersulit, maka perzinahan jadi banyak. Itu buat orang tua yang punya anak perempuan, udah jangan mempersulit deh. Iya, karena kemampuan laki-laki. Iya, kalau daya khayal ya pengen anak dilamar 50 juta, 100 juta, 1 miliar. Ya nggak ada habis-habis. Buat apa juga? Buat apa juga gitu. Jadi jangan terlalu khawatir akan masa depannya kan. Berarti itu kan terlalu khawatiran tentang masa depan. Kalau khawatir masa depan, gue mau nanya, ada nggak artis menikah itu? Kalau artis menikah nih, artis nih, cantiknya, gantengnya dapat, tajirnya dapat, hancur juga kan? Iya, tapi ya sudah, berarti kan bukan itu pernikahan. Bukan hanya cantiknya, bukan hanya gantengnya, bukan hanya kerjaannya, kayanya, cintanya, bukan. Iya, di awal kan bahkan sekarang zaman media sosial, di TikTok di mana kan sudah ada tuh. Belum jadian udah abi umi sayang. Begitu udah cerai jadi anjing babi ya kan. Jadi begitu ya. Oke. Iya, makasih Be. Iya, lanjut lagi Be. Yuk. Babe mau tanya lagi. Allahu Akbar. Iya, mau tanya apa? Ganggu deh Be. Iya. Kan gini, kemarin tuh pertanyaan tentang umum lah, yang masalah kebencian, terus tentang yang masih jomblo. Nah, sekarang ada hubungan sama poligami Be. Oke. Gini, biasanya ada misal ya ada istri yang saya nggak mau dipoligami, alasannya katanya cintanya nggak mau dibagi. Nah, dan dia ngomongnya saya pengen suami yang setia. Menurut Babe, cinta itu emang bisa dibagi Be? Dan kesetiaan itu apa sih Be? Oke. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini manfaat. Ya, ini mumpung ada lu juga ya kan. Iya.
Ya, waktu gue nikah lagi, cinta gue berkurang nggak Mel? Enggak, malah tambah. Enggak. Jadi kan itu salah satu bukti bahwasanya Iya. cinta itu nggak terbagi. Iya. Ya, kalau waktu terbagi, Iya, ya. kalau Waktu terbagi, ya. Iya. Makanya. Nah, sedangkan kalaupun monogami, iya. ya, yang maksudnya istri satu, emang waktunya 24 jam sama istri? Enggak juga. Nah, Enggak. nah, jadi membagi waktu itu alangkah baiknya kalau kita membagi waktu dengan sesuatu yang baik supaya kalian dapat pahala juga kan gitu. Iya. Iya kan? Iya. Iya, jadi itu jadi nggak sepakat gua kalau bilang cintanya terbagi, nggak ada. Ada yang bilang juga rezekinya terbagi, nggak juga, masing-masing bawa rezekinya sendiri-sendiri. Iya, gua kan nggak pernah bilang gua yang ngasih makan lu. Iya. Kagak pernah bilang. Enggak. Gua cuma bilang gua wasilah dari rezekinya Allah yang buat lu kan gitu. Iya. Jadi nggak ada cinta terbagi. Kalau waktu terbagi itu ada. Kalau rezeki terbagi nggak ada juga. Ada juga. Nggak ada. Karena makin kan ada itu doa ya, Robbi syrah li sadri. Ya Allah, ya wahai Tuhanku, lapangkanlah dahulu. Dari hati makin luas ya, makin besar lah. Makin besar gitu. Nggak ada terbagi. Nggak ada terbagi. Bagaimana kalau ada terbagi, masuk Rasulullah SAW ya apa itu baginya? Sallallahu alaihi wasallam ya. Iya, itu nyambung sama kesetiaan juga. Masa aja ya Rasulullah nggak setia makanya sama setia itu apa gitu. Nah, ini sabar, baru mau gua jawab. Itu kadang perempuan suka begitu, guys. Iya, kita belum selesai jawab dia udah motong duluan. Ya, makanya Google itu cewek. Lu tahu nggak kenapa Google itu cewek? Coba lu ngetik satu kata, udah disambung-sambung sama Google. Iya. belum selesai, girl, belum. Udah disambung-sambung dulu sama Google. Iya. Kita belum jawabnya, padahal dia udah nanya, langsung dipotong disambung sama dia. Iya. Ya begitu perempuan, guys. Ya harap maklum aja. Ya, masalah setia. Kesetiaan itu bukan tentang poligaminya kesetiaan. Kesetiaan itu adalah apapun keadaan kita tidak ditinggalkan, itu setia. Apapun keadaan kita nggak akan pernah meninggalkan, itu setia. Ya, setia menerima itu bukan apa adanya gitu. Ya, setia itu bukan di saat lu cantik aja gua ada, bukan di saat lu baik aja gua ada, bukan di saat lu ada uangnya aja gua ada, gitu enggak. Kesetiaan itu bahkan di saat kita jauh, lu masih ada di dalam hati dan pikiran, itu kesetiaan. Iya, itu kesetiaan. Iya. Jadi kesetiaan itu bukan tentang mau poligami. Kalau poligami itu enggak setia, gimana para wali ya? Iya. Gimana para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW begitu. Terus jadi kepikiran ini berarti yang monogami belum tentu setia juga Belum ya? tentu. Belum. Kalau dia enggak dalam keadaan itu jauh. kan yang mau gua jawab, udah dijawab lagi. Iya. 2 kali deh. Malu istrinya perempuan. Iyalah. Iya, jadi monogami pun belum tentu setia. Iya. Belum, karena belum tentu tuh ada di hatinya, di pikirannya, dan belum tentu juga nggak ditinggalin kan gitu. Iya. Ya, kesetiaan itu bukan tentang poligami, tapi tentang menerima bagaimanapun keadaan dan tetap tidak ditinggalkan. Oke. Nah, thank you. Alhamdulillah, makasih Be. Maaf ganggu. Be. Tanya lagi. Nanya mulu istri-istrinya ya Be. Dan insya Allah jadi dakwah. Amin. Ya, ayo, apa? Ini itu kepikiran kan kita nih udah berumah tangga. Ciri-ciri perempuan ahli neraka dalam rumah tangga tuh apa supaya Iva bisa menghindari itu? Oke. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa barik. Salah satu ciri-ciri perempuan ahli neraka. Karena kalau nggak salah itu di Haji Wada. Nabi SAW bilang begini, wahai perempuan, aku telah melihat neraka dan isinya banyak dari kalian. Ya, makanya gue sering bilang kalau ada perempuan dinasihati kan, wah perempuan biasa begini. Tapi perempuan ya kalau udah dapat perempuan yang begitu tuh, gue bilang iya ya nggak apa-apa begitu aja. Karena banyak dari kalian di neraka. Neraka masih luas kok. Oh, baik. Iya. Oh, di Al-Quran itu ada ini ayat, gue lupa ayat fullnya. Cuman Allah bertanya sama neraka jahanam. Neraka, halim talati, udah penuh kok. Mau tahu jawabannya neraka buat Allah? Apa? Hal min mazid. Ada tambahan lagi ya Allah. Ya Allah. Nah, itu banyak dari kalian. Nah, salah satu ciri perempuan ahli neraka adalah kalau suaminya berbuat salah, yang akan diingat salahnya mulu,
seolah-olah suaminya nggak punya kebaikan sama sekali. Nah, mudah-mudahan kalian jadi perempuan ahli surga. Ya gue pasti punya salah, tapi nggak mungkin dong hidup gue salah mulu gitu. Usahakan ingat baiknya gue walaupun sedikit. Insyaallah. Istrinya Fir'aun. Semua perempuan nggak pengen punya laki-laki yang buruk perangai. Ya kan? Tapi istrinya Fir'aun, Habibah Asiyah Habibah Asiyah radhiyallahu anha alaihissalam, beliau punya suami yang perangainya seperti Fir'aun. Tapi selamat perempuan itu. Kenapa? Karena beliau selalu berlemah lembut sama suaminya. Itu Iva nggak kepikir tuh kok bisa ya. Laki-lakinya segitu jahatnya. Tapi perempuannya sabar, tapi selalu selamat. Laki-laki suami lu banyak kurangnya, tapi insya Allah nggak sejahat Fir'aun. Insya Allah kalian termasuk perempuan yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus ada sambungannya nih. Tapi sekarang di media sosial Ipa sering lihat seolah-olah gini ya, dari konten-konten mereka, short video atau apalah bikin kayak gitu-gitu. Seorang istri itu selalu kayak membanggakan kalau suaminya bisa tunduk sama dia. Nah, itu gimana? Itu banyak, Beb. Konten-konten kayak akhir gitu. Zaman ya, gua nggak tahu. Mungkin karena akhir zaman apa? Ya, kalau itu gua nggak berani mengasih penilaian. Intinya begini. Tunduk di depan kalian bukan berarti nggak bisa bohongi kalian. Takut itu ada dua. Ada takut karena segan, ada takut karena takut gitu. Jadi nggak sedikit kan laki-laki yang tunduk di depan istrinya ternyata berbohong di belakangnya. Padahal pura-pura doang kayak gitu. Laki-laki gitu kali ya, pura-pura karena doang sebenarnya. Gini loh, gimana orang di saat kalau kita jujur dimarahin. Akhirnya bohong. Jadi itu hati-hati istri-istri yang suaminya tentu. Kayak nurut-nurut gitu ya. Belum tentu gitu. Belum tentu. Mendingan apa adanya aja. Alhamdulillah yang gue jaga dari istri-istri gue dengan segala kekurangan gue nggak mau bohong. Selama gue nikah sama lu ada tahu gue bohong? Enggak. Hal yang jujur apa adanya. Mau nikah jujur. Lagi jujur. Kan yang paling berat untuk jujur itu mau nikah lagi kan? Iya kan? Iya. Tapi gue bohongi kalian atau gue jujur? Enggak. Kalau deket sama seseorang pasti bilang. Bahkan kalau ada yang deketin bini gue dulu gitu kan gitu. Begitu karena ya itulah, gue nggak mau tunduk sama kalian tapi gue sayangi kalian. Makasih Be. Yuk. Makasih. Sama-sama. Oi. Ada beberapa pertanyaan nih, mudah-mudahan bisa membantu mengedukasi para penonton Madu 3. Ya salah, bahasanya udah bahasa akademisi banget, mengedukasi ya deh. Terus gimana apa pertanyaannya? Gimana tanggapan Babe terhadap komentar orang-orang yang mengatakan Babe Aldo suka pamer istri karena istrinya 2? Oke, itu ya. Baik. Benar ya. Jadi dianggap pamer. Baik. Pamer itu dilarang oleh agama, riya namanya. Ya, pamer itu dilarang oleh agama itu. Nggak boleh pamer itu nggak boleh. Memamerkan apapun itu. Ibadah nggak boleh dipamerin. Ya. Tapi ada satu yang disuruh sama agama itu memberi contoh yang baik. Memberi contoh yang baik itu disuruh uswatun hasanah. Kalau riya nggak boleh, uswatun hasanah disuruh. Amal zahirnya sama. Iya, amal zahirnya itu sama. Ada orang lagi nunjukin dia ngaji gini. Ini lagi pamer atau ngasih contoh yang baik? Yang tahu siapa? Pelakunya sama Allah. Iya. Nah, sekarang gua lagi mamerin kalian atau menjadikan kalian contoh yang baik buat orang lain. Yang tahu kita sama Allah. Kalau orang yang nilai gua pamer, gua berarti malaikat dia. Udah tahu hati gua sama Allah berarti. Jadi riya itu nggak boleh, memang dilarang. Tapi memberi contoh yang baik disuruh sama Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kita termasuk yang uswatun hasanah.
Jadikan niat kita itu untuk memberi contoh yang baik. Selama ini kan poligami identik dengan yang buruk. Nah, kita mau menunjukkan bahwasanya poligami ini ajaran Islam yang baik. Bisa kok baik. Ini buktinya ada. Nah, kalau orang yang bermaksiat menunjukkan kemaksiatannya, kenapa kita nggak berani menunjukkan yang kita rasakan baik? Iya kan? Iya. Kalau yang maksiat kan pamer. Sekarang maksiat pamer anjir. Iya. Ibadah riya nggak boleh, ini maksiat riya. Kan serem. Ya, jadi begitu itu. Ada lagi? Ada nih, Be. Oke. Lanjut tanya lagi nih, Be. Kalau yang ini kayaknya borongan tanyanya. Kalau yang kemarin satu-satu. Ayo, lanjut. Indah sering dengar permasalahan tentang dalam pernikahan lebih dahulukan istri atau seorang ibu kandung dari suami. Karena banyak, mungkin ini kali ya. Karena kebiasaan gitu. Katanya lebih dahulukan istri gitu. Kebiasaan orang sekarang. Sebetulnya nggak ada yang dilebih dahulukan sih, masing-masing ada tempatnya gitu. Ya, biasanya yang ngomong gitu tuh bab rezeki. Yang ngomong dahulukan itu biasanya ya bab rezeki yang jadi beban ini. Oh, kok ngasih ibunya lebih? Wahai para istri, tanpa ibuku aku ndak jadi laki-laki tanggung jawab. Tanpa ibuku aku ndak bisa begini sama kalian. Tanpa cinta ibuku, aku tidak bisa menghargai kalian sebagai perempuan. Ya, tanpa ibuku kalian nggak mendapati aku seperti ini. Bantu aku, wahai para istriku, untuk berbakti kepada kedua orang tuaku. Dan jangan khawatir, orang tuamu juga orang tuaku juga. Begitu. Jadi sebetulnya bukan mendahulukan. Lebih ke arah mengajak para istri untuk sama-sama berbakti kepada kedua orang tua. Jangan ada seolah-olah kalau orang tua, mertua lu bukan orang tua lu gitu. Enggak, mertua orang tua. Bahkan istri bisa jadi bekas, mertua nggak ada bekas. Iya, nggak ada, dalam Islam nggak ada bekas mertua. Ya, jadi lebih ke arah bukan mendahulukan, mengajak bersama. Seperti yang gue sering bilang sama kalian kan. Kalian jadi istri gue itu untuk membantu gue, membantu gue jadi anak yang baik, membantu gue jadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik, membantu perjuangan gue yang gue yakini itu baik. Ya, bukan kalian jadi beban gue, jangan. Ya, bukan beban. Kalian bukan beban. Kalian adalah tenaga tambahan. Kalian adalah semangat tambahan. Kalian adalah kekuatan tambahan. Kalau ada kalian, Babe Aldo jadi lebih kuat. Ada kalian, Babe Aldo jadi semangat. Ada kalian, Babe Aldo jadi lebih baik. Dengan adanya, jangan menjadikan diri kalian itu saingan sama orang tua. Jangan. Ya, karena bukan persaingan kalian sama orang tua. Masa mau ngajak saingan orang tua? Ya kan? Seolah-olah kan, mana yang didahulukan? Kan kayak saingan itu. Iya, kayak balapan ya kan ya? Iya. Padahal ngapain harus balapan ya? Kenapa kita nggak bisa berbakti sama-sama? Nah, itu memang peran laki-laki ya cukup berat dah ya. Artinya jarang itu laki-laki yang bisa gitu ya. Ini orang tua gue, ayolah sama-sama kita. Bukan berarti gue harus maksain kalian tersiksa dengan orang tua gue, kan nggak begitu. Nggak, berbakti sama orang tua itu siksaan kan? Enggak ya, jadi ngapain saingan gitu? Iya, jadi nggak ada persaingan antara istri dan orang tua. Ya, istri sudah selayaknya membantu suami untuk bisa berbakti kepada orang tua, dan suami sudah selayaknya menyayangi istri agar istri bisa sama-sama diajak berbakti kepada kedua orang tua. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi. Oke. Sampai ini mau kalian kan terakhir bentar. Tapi kayaknya durasinya kurang ini. Nggak, kalian yang nggak ngelihat ya, mereka kan ini di belakang layar. Ya kan, ini depan gue udah dicatat. Ya gimana? Dalam rumah tangga katanya seorang istri tidak boleh meminta cerai ke suami. Berdosa tidak istri yang meminta cerai ke suami? Ya, namanya itu khulu.
Ya, gugat cerai seorang istri kepada suami itu khulu namanya. Itu bukan nggak boleh, boleh tapi dengan syarat-syarat yang berat gitu. Ya, contohnya tersiksa fisik. Ya, terus suami, ingat ya, suami tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ingat, kebutuhan sehari-hari, bukan keglamoran sehari-hari. Ya, oke, nah, ini yang suka disalahartikan gitu. Ya, kalau kebutuhan sehari-hari apa sih? Apa sih? Alhamdulillah, makan, sholat, ya ibadah itu ya. Kan gue sering bilang sama kalian ya, kalau dunia gue kurang sama kalian, gue minta maaf. Ya, ada kurangnya dalam perlakuan gue terhadap dunia, pemenuhan kebutuhan kalian di dunia, gue minta maaf. Tapi kalau akhirat, gue nggak akan pernah memaafkan diri gue gitu. Jadi kebutuhan kalian terhadap kebutuhan dunia apa sih? Apa sih? Makan, tidur, hidup. Ya kan? Kalau sakit dirawat, ya. Kalau sehat manfaat. Manfaatnya istri apanya? Sholat, ibadah, doa. Ya, ya. Ya. Cuman ya, kalau umpamanya itu nggak dapat semua, nah itu boleh itu. Ya, ditelantarkan, nggak dapat rumah, nggak tempat-tempat tinggal yang layak, terus nggak dapat makan sama sekali, ya, itu boleh. Atau suaminya bermaksiat dengan maksiat yang besar. Ya, kadang-kadang ada tuh yang minta cerai gara-gara suaminya kawin lagi, tapi nggak minta cerai di saat suaminya ketahuan berzina. Seolah-olah menikah lagi itu lebih jahat dari berzina. Ada kan? Alhamdulillah. Ya makanya gue kalau mau nikah lagi nggak perlu sembunyi-sembunyi, ngomong aja deh, gitu. Ada lagi? Udah Be. Udah, ya nanti. Itu dulu nanti. Iya kalau ada lagi. Siap-siap ditodong pertanyaan. Siap lah, memang kan kontennya begini, oke? Oke, gue lanjut lagi nih. Be, Woi, mau nanya lagi Be. oke. Kalau seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, kemudian istri menikah lagi, kira-kira istri itu di akhirat akan kumpul dengan suami yang mana? Yang terakhir kalau kata Ustadz Abdullah. Karena kata Ustadz Abdullah, mudah-mudahan Ustadz Abdullah umur panjang, sehat afiat ya Rabb. Ya itulah kenapa sampai istri Nabi SAW itu kan nggak boleh nikah setelah Nabi wafat. Ya supaya tetap kumpul sama Nabi, itu salah satu ya. Tapi wallahu alam, ini cuman karena kata guru gue. Ya gue dengarnya dari guru gue gitu. Makanya kalau umpamanya yang suami terakhir lah, suami terakhir. Nah, jadi ya itu yang akan kumpulnya di situ. Salah gak kalau ada yang percaya, ada yang bilang kumpulnya sama suami yang paling baik? Wallahu alam, gue nggak pernah dengar ya. Cuman gue ini hidup dalam agama gue itu, gue berpedoman sama guru gue gitu. Ada kaidah usul fikih, lil wasail hukmul maqasid. Bagi perantara hukumnya itu sama seperti yang dituju. Ya, gue kan nggak ketemu sama Rasulullah SAW. Gue nggak pernah dengar dakwahnya beliau SAW. Ya, jadi apa segala sesuatu tentang Rasulullah SAW itu apa yang gue yakini benar dari para guru gue. Mudah-mudahan guru gue umur panjang sehat afiat. Amin. Okay. Amin. Apa benar ada yang bilang dosa istri terus mengalir meskipun suaminya sudah meninggal? Dosa yang dilakukan istri terus mengalir ke suaminya meskipun suaminya sudah meninggal? Bisa jadi ya, wallahu alam ya, wallahu alam, itu gue nggak tahu, nggak pernah dengar. Cuman yang pasti kalau masih selama semasa hidup, ya semasa hidup, suami istri itu kalau suaminya bikin pahala, nih suaminya keluar nih, bikin pahala, dan istrinya di rumah ikhlas nunggu apa semua, istrinya juga dapat pahala. Kalau suaminya berdosa di luar sana, istrinya nggak dapat dosa. Sebaliknya suami, kalau istrinya keluar nih terus bikin dosa, suaminya dapat dosa. Kalau istrinya bikin pahala, suaminya nggak dapat. Gitu. Itu yang gue tahu ya. Wallahu alam kalau ada pendapat di luar sana. Karena Islam ini kan luas gitu. Islam ini luas gitu, dan ilmunya luas banget. Apa yang kita tahu ini ya Allah sopret gitu. Ini cuman pertanyaan ini yang gue yakini dan gue jalani gitu.
Kita nggak boleh memaksa apa yang kita yakini diyakini oleh orang lain. Ini bukan fatwa gitu. Ya mungkin ada penjelasan di luar sana yang lebih detail dari yang gue tahu. Ya mau alam. Mana yang gue tahu begitu. Ya. Banyak pertanyaan tentang itu sih sebenarnya. Takutnya nanti suami udah meninggal, istri masih berbuat dosa terus tetap mengalir gitu. Ya, bisa jadi karena suaminya nggak ngedidik bener gitu semasa hidupnya. Nah itu yang beban jadi suami itu yang paling gue takut jadi suami itu. Ya makanya kadang-kadang gue keras sama kalian, tegas sama kalian kalau udah bab-bab yang sudah nyenggol ke urusan syariat. Ya masalahnya ada nggak akhlaknya kalian, gue yang tanggung jawab. Kalian yang dosa, gue ikut tanggung jawab. Aduh, berat. Ya kan, jadi makanya bebannya suami itu di situ. Ya nggak gampang gitu. Apalagi perempuan gampang banget terpengaruh. Apalagi zaman udah seperti ini, ya kan. Zaman medsos ini serem. Ya lu sekarang ini yang dijadikan contoh di medsos itu serem-serem orangnya. Ya nggak sedikit kita melihat istrinya para tokoh, ya, istrinya para tokoh agama itu di medsos memamerkan masalah rumah tangganya, nggak sedikit itu. Iya nggak sedikit itu. Ya padahal suaminya tokoh gitu. Ya tapi ya karena medsos itu tadi, akhirnya kan permasalahan ini jadi meluas gitu. Ya itu karena bebannya perempuan itu di situ. Yang jadi beban bagi suami itu adalah mendidik istrinya untuk jangan sampai lepas syariat. Bahkan kalian ini kan dimaduni berat loh ini kalian ya kan. Ya cemburu pasti ada, bohong nggak ada cemburu pasti ada. Tapi gimana caranya cemburu itu nggak melanggar syariat. Bahkan bisa merubah cemburu itu menjadi rasa sayang, rasa cinta. Ya bahkan di antara kalian berdua justru terjalin ikatan yang kadang-kadang gua ngiri sama kalian gitu. Artinya subhanallah ya mereka bisa. Kalian kadang-kadang gua kalau ngeliat kalian berdua ngobrol itu apa di hati itu kayak ya Allah kebahagiaan. Lu mau ngasih gue apa gitu. Dunia sama isinya dibanding kalian ngobrol berdua dengan lucu ketawa. Yang gua nggak ngikut itu. Gua cuma ngeliat kalian ngobrol asik. Itu bahagia banget gue, bahagia banget. Alhamdulillah di hadapan gue ada dua perempuan yang luar biasa yang insya Allah istiqamah ya Rab. Amin. Ya Rab istiqamah. Ya yang bisa mengalahkan rasa cemburu di hatinya dengan iman, dengan Islam jadi rasa sayang yang mestinya kalau normalnya itu menjadi marah. Tapi ternyata bersama kalian ya, dengan iman dan Islam kalian alhamdulillah jadi sesuatu yang gua mau bilang indah dilihat. Gak apa-apa indah emang. Nikmat. Ya, gua mau bilang indah dilihat itu kan. Jadi indah dan tidak dilihat. Ya, jadi sesuatu yang indah dilihat dan itu menjadi alhamdulillah itulah kebahagiaan. Gitu. Berarti untuk bab istri ini seperti ini ya. Anggaplah kalau kita lagi sendiri Allah ngelihat gitu. Jadi kalau suami udah meninggal anggap aja suami lihat gitu. Jadi kita nggak macam-macam gitu. Nggak nganggap. Jangan cuman anggap gitu. Memang ngelihat. Iya, kalau dianggap itu kan nggak ada. Anggap ada gitu berarti nggak ada kan. Enggak, ini memang Allah lihat, memang suami tahu. Loh, orang yang mati itu lebih bebas dari orang yang hidup. Karena udah nggak ada ikatan jasad. Kalau jasad ini kan ketatap tembok. Ya, pendengaran ada batasnya, penglihatan ada batasnya. Ya, tapi kalau udah di alam arwah, ya kan, makanya Nabi SAW itu kalau lewat kuburan sahabat-sahabatnya kan ngucapin salam Nabi. Assalamualaikum ya ahlul kubur, ya ada doanya itu. Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Nah, itu ada itu. Ya artinya sampai sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum nanya, "Ya Rasulullah, kau ngucapin salam sama orang mati?" Mereka mendengar, mereka menjawab, hanya saja kau tidak bisa melihat dan mendengar mereka.
Artinya ada. Iya. Artinya ada ya. Iya dilihat. Untuk menjaga diri berarti harus tanemin di hati itu. Iya. Melihat. Iyalah. Makanya kan ada, tadi baru gue bahas di sebuah live. Ya, Babe nggak takut disadap apa? Babe ini kan kritis begini, nggak takut disadap ya. Gue bilang dari kecil gue diajarin kedua orang tua gue, mudah-mudahan abah di tempat baik, mudah-mudahan umi umur panjang sehat afiat. Ya, udah diajarin. Iya, kemana aja lu disadap sama Rocky Patit. Udah, ini ya, memang kita harus menyadari Allah selalu ngelihat kita. Semua tingkah laku kita, bahkan yang dalam hati kita Allah tahu. Nggak cuman apa yang isi WhatsApp, bukan. Dalam hati Allah tahu, gitu. Jadi tanam terus. Maksudnya Allah melihat kita. Rasulullah SAW melihat kita. InsyaAllah arwah salihin melihat kita. InsyaAllah. Amin. Udah lagi? Udah. Udah. Tadi mau nanya pesan-pesan untuk para istri kalau Babe udah meninggal, tapi tadi udah terjawab. Iya. Pesannya sama di saat gua masih hidup gitu. Iya. Iya sama. Karena gini, banyak itu yang gua pelajari banget ya. Kadang-kadang nasihat kita keluar kepada istri itu di saat kita marah. Kalau gua sekarang gua balik gitu. Gue kalau marah lebih baik diem sama kalian ini. Karena percuma juga nasihatin kalau lagi marah. Nggak nyambung gitu, hati nggak nyambung. Ya, yang ada istri ketakutan, gue lagi emosi, istri ketakutan. Kira-kira ngomong apa aja nggak nyambung. Orang kalau lagi ketakutan kan nggak nerima juga ya. Ya kalau istrinya penakut, kalau istrinya pemberani, makin tambah dosa dia. Iya, dilawan. Iya, bisa ngelawan dia. Naudzubillah, jangan sampai ngelawan kalian. Ya, naudzubillah, nggak baik. Suami istri itu bukan menang kalah kok. Enggak. Kan udah ada nih sekarang apa, suami harus kalah, suami harus menang, istri harus menang, suami istri harus kalah. Kan ada begitu sekarang ini. Jadi rumah tangga jadi menang kalah gitu. Padahal ceritanya kan membangun rumah tangga, bukan perlombaan rumah tangga. Kalau dari awal menikah untuk saling saingan, saling hukum, saling menang kalah, ya ngapain nikah? Bangun ring tinju aja depan polsek, baku hantam saja kalian. Ya kan, membangun rumah tangga bukan tentang. Nah, jadi nasihat itu harus kita sampaikan kepada para istri itu di saat kita lagi bahagia, ya lagi hati lagi enak. Ya kadang-kadang memang penyakitnya manusia tuh. Kalau lagi bahagia lupa nasihat. Padahal nasihat itu akan lebih masuk, akan lebih diterima apabila kita menasihati dalam keadaan hati yang bahagia, yang menerima nasihat juga sedang bahagia. Orang kalau lagi ketakutan nggak bisa dinasihati, sayang. Ya. Ya, siap. Udah cukup ya. Ya, untuk kali ini. Oke, siap. Tunggu episode selanjutnya.